Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Bismillah ya. Kita pertemuan perdana untuk kimia di kelas online ini. Jadi bagi kelas 12 yang mengambil kimia, mudah-mudahan ini jadi pemantapan sampai nanti ujian TKA di akhir Oktober sampai awal November. Bagi yang gap year, mudah-mudahan ini mendukung sebagai penguatan materi dasar sains khususnya kimia untuk nanti di perkuliahan ya. Oke, salam kenal, saya Pak Kiki yang akan mengajar kimia pada kelas online. Selain kimia, saya di SSC juga mengajar materi TPS UTBK ya, penalaran matematika, pengetahuan kuantitatif dan kemampuan penalaran umum ya, yang kuantitatifnya. Oke. Jadi pertemuan perdana ini saya akan langsung ke materi supaya efektif waktunya ya. Saya share screen ini. Ya, kimia itu untuk kelas 12. Ya. Kalau pakai kurikulum Merdeka itu ke larutan elektrolit dan elektrolit. Tapi kalau misalkan untuk kurikulum 2013 itu langsung ke sifat koligatif larutan, di mana pengenalan awalnya adalah bab konsentrasi. Ya, konsentrasi larutan. Oke, jadi karena secara umum sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi biasanya belum disampaikan materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi kita akan belajar itu hari ini. Kita akan larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, kalau bukunya sudah pegang, ini ada di buku. Tapi sebelum itu saya pengen coba eh, sebagai pretest ya untuk mengecek basic logiknya dulu ya dari larutan elektrolit non elektrolit. Sebentar. Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan ya. Kita akan mulai dengan pertanyaan. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ini ya. Pertama, apa itu larutan? Larutan. Ini perlu dijawab. Yang kedua, apa saja komponen dari larutan?
Apa syarat yang harus sifat senyawa lah, biar nggak syarat. Apa sifat senyawa yang harus dipenuhi zat-zat agar terbentuk larutan? Apa itu elektrolit? Ionisasi. Apakah ionisasi derajat ionisasi dan derajat disosiasi disosi itu sama. Itu lagi lah. Iya. Yang PGA masuk oh padahal kemarin pakai yang itu ya iya barusan kalau hari ini ada Nah, ini silahkan dikerjakan dulu, dicobain dulu. Ini tuh saya mau mengecek seperti apa pemahaman awal yang dipunyai ya. Silahkan dicobain dulu. 10 menit ya, bisa ya. 10 menit sudah berlalu. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Saya mau di antara kalian yang jawab juga ya. Oke, coba nomor 1 dijawab sama Gazi. Gazi, halo. Gazi, bisa dengar suara saya Gazi?
Gazi, apakah Gazi sedang keluar? Ya Pak, maaf. Nah, ada. Gazi, coba jawab nomor satu, Gazi. Apa itu Kalau larutan? kalau menurut saya larutan adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih. Mm-mm. Campuran, Ya, campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih. iya, Sudah, ada yang mau ditambahkan lagi? cukup. Cukup. Ada yang mau menyempurnakan? Terima kasih, Gazi. Yang mau menyempurnakan ada, saya langsung panggil aja Nabilah. Nabilah, ada yang mau ditambahkan? Apa yang kurang dari kalimat yang dibuat oleh Gazi tentang larutan? Nabilah ada? Iya, Kak. Nah, coba. Ada nggak Nabilah yang mau ditambahkan? Apa yang kurang? Atau menurut Nabilah sudah cukup? Mungkin campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih, yaitu zat terlarut dan pelarut. Alhamdulillah, betul. Saling menyempurnakan. Oke. Campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih, di mana terdapat pelarut dan terlarut. Betul. Terdiri dari dua zat atau lebih, dua zat atau lebih, dua campuran, oh, terdirinya saya hapus saja biar nggak double-double. Nah, campuran dua zat atau lebih, saya susun lagi kalimatnya. Yang, nah, yangnya ke sini saya geser. Terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Sip, ini dia pengertian dari larutan. Sip. Nah, zat terlarutnya bisa lebih dari satu, makanya boleh disebutkan lebih. Oke? Berarti ketika ditanya apa saja komponen yang ada dalam larutan, maka jawabannya pelarut dan zat terlarut. Itu ya jawabannya. Apa sifat senyawa yang harus dipenuhi zat-zat agar terbentuk larutan? Sifat senyawanya apa supaya terbentuk larutan? Saya mau jawaban dari Caca. Halo Caca, Ya, halo Pak. gimana sifat kimianya dari senyawa agar pelarut dan zat terlarut itu bisa jadi larutan? Kalau menurut saya yaitu zat-zat dapat saling melarutkan membentuk larutan homogen jika memiliki sifat kepolaran yang sejenis atau serupa. Keren, betul banget itu jawaban. Jadi sifat senyawanya adalah mempunyai kepolaran yang sama. Mantap. Jadi yang polar larut dalam polar, yang non polar larut dalam non polar. Berarti ini basicnya ya, prasyarat materinya di sini adalah ikatan kimia. Nah, prasyarat kepolaran senyawa. Polaran senyawa itu ada di mana? Di ikatan kimia. Pas kapan? Kelas 10. Ah, tuh. Lanjut nomor 4. Saya mau jawaban dari
Melani. Halo, Mei. Halo, Pak. Mei, apa itu elektrolit? Eh, elektrolit itu larutan yang dapat terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Jadi dari situ larutan tersebut dapat menghantarkan listrik. Oke, sip. Betul. Kalimat yang terakhir yang saya maksud. Larutan yang dapat menghantarkan listrik. Gitu ya. Atau kalau saya mau pakai itu apa namanya? Kata pertamanya sifat larutan. Boleh. Sifat larutan yang dapat menghantarkan listrik. Atau larutan yang dapat menghantarkan listrik. Boleh juga. Nah, pertanyaan-pertanyaan awal ini sangat dibutuhkan sekali ya untuk lanjut ke materi utamanya. Oke, terima kasih Mei. Saya mau Rafka. Rafka, untuk nomor 5, apa itu ionisasi? Nomor 5, ionisasi yaitu proses pembentukan ion, baik itu positif dan negatif, dari senyawa netral, Pak. Oke, jadi pembentukan Ion. proses pembentukan ion. Oke, betul. Pembentukan ion atau kita sebut secara eh, eh, apa namanya sederhananya, simpelnya proses pembentukan ion adalah penguraian, gitu ya. Boleh juga dari senyawa netral. Thank you. Bagus. Terima kasih untuk Rafka. Saya mau Kelvina. Halo Kelvina. Halo Pak, Oke, Kelvina nomor 6 sudah dapat Eh, jawabannya? udah Pak. Oke, apa? Apakah derajat ionisasi dan derajat disosiasi itu sama? Kalau menurut saya itu ada perbedaannya. Kalau derajat Oke. ionisasi itu digunakan buat reaksi pembentukan ion-ion dari suatu molekul, sedangkan kalau derajat disosiasi itu untuk penguraian suatu zat atau molekul menjadi zat yang lebih sederhana. Oke. Thank you. Kelvina, thank you ya. Sip. Ya. Ya, oke. Memang untuk derajat ionisasi dan derajat disosiasi itu samanya karena derajat ionisasi lebih spesifik dari derajat disosiasi. Ini tuh bentuk umum. Sedangkan ionisasi itu khusus. Kenapa? Karena disosiasi nggak harus jadi ion. Gitu ya. Kalau ionisasi pasti jadi ion. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan derajat ionisasi dan disosiasi sama, itu juga boleh. Jadi, boleh dikatakan sama karena apa? Boleh dikatakan samanya karena simbolnya juga sama. Ada yang tahu? Simbol derajat ionisasi atau disosiasi apa? Karena simbolnya apa? Waktu belajar kesetimbangan? Alfa. Kesetimbangan kimia. Kelas 11. Oke. Sekarang saya mau ke Anabel. Halo Ana. Ya. Ana berikan contoh satu Kalau reaksi misalnya ionisasi yang ionik dan yang kovalen. Coba yang ionik. yang ionik itu garam dapur atau natrium klorida, Oke. rumusnya NaCl. Kalau kovalen itu Diionkan jadi apa HCl. diionkan? Oke, diionkan jadi apa? NaCl, NaCl. NaCl jadi Na plus Sip. ditambah Cl min. Oke, sip. Kalau HCl-nya? HCl-nya jadi H plus ditambah Cl min. Oke. Apa perbedaan antara ionik dan kovalen? Dari contoh yang diberikan oleh anak.
Boleh barangkali masih ingat waktu kelas 10? Masih ingat? Apa? Lupa lagi? Ini contohnya sudah betul ya. Thank you. Masih ingat nggak apa bedanya ionik dan kovalen? Ada yang masih ingat di antara kalian semua? Oke. Tidak ada, saya jelaskan ulang ya. Diingatkan, perbedaan antara senyawa ionik dan kovalen itu ada di komposisi unsur penyusunnya, atom-atomnya. Jadi kalau ionik itu logam sama non-logam. Kalau kovalen dua-duanya non-logam. Simpelnya seperti itu. Oke? Jadi alhamdulillah pertanyaan awal kita sudah terjawab. Jadi kita bisa langsung masuk ke materi utamanya. Oke? Bagi yang mau SS ini silahkan. Saya lanjut ya ke materi utama. Oke, materi utamanya dari yang akan kita bahas, salah satu materi yang paling menyenangkan di kimia ya, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, jadi saya punya larutan. Tadi definisinya sudah kalian jawab, bagus. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi dua secara garis besar. Cara garis besarnya dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit. Yang pertama adalah larutan elektrolit. Dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Oke. Nah, lalu apa definisi dari larutan-larutan tersebut dan jenis-jenisnya? Saya lanjutkan. Larutan elektrolit dibagi lagi. Jadi definisinya adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Jadi elektrolit dapat menghantarkan listrik. Kalau non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, tinggal langsung jawab aja. Tidak dapat. Nah, gitu. Bla 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 bla. Sama dengan ini ya. Oke, nah daya hantar listriknya itu beda-beda. Ya. Nah, perbedaan itu yang pertama untuk elektrolit dibagi lagi jadi dua. Bagi jadi dua ya. Yaitu elektrolitnya yang kuat dan elektrolitnya yang lemah. Nah, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Apa itu elektrolit kuat? Elektrolit kuat itu untuk yang terurai sempurna. Gitu ya. Jadi terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna itu artinya alfanya sama dengan 1 atau 100%. Atau 100%. Oke. Nah, alfanya 100%. Contohnya apa saja? Contoh jenisnya. Nah, contoh jenisnya adalah asam kuat. Nah, jadi kalian harus ingat lagi yang kemarin pas belajar
asam basa. Asam kuat, basa kuat, dan kombinasi garam-garamnya. Sebagian besar. Umumnya ya. Kombinasi garam yang terbentuk. Kombinasi garam yang terbentuk dari asam basa. Oke. Contohnya. Oke. Contohnya tadi sudah diberikan ya, yaitu asam kuat itu, saya berikan contoh yang unik asam kuatnya itu asam klorat HClO3. Kalau diionisasikan dia jadi H+ ditambah ClO3-. Nah, ini asam klorat. Perhatikan ya, yang sangat penting juga di sini adalah panahnya. Artinya alfanya 100% berarti dia tidak bisa kembali menjadi senyawa semula. Ya, karena panahnya searah. Oke. Nah, nanti kita akan bedakan dengan yang lemah ya. Dengan yang lemah kita bedakan. Nah, kalau yang lemah itu terionisasi juga tapi sebagian. Terionisasi sebagian. Ya. Berarti alfanya derajat ionisasi di antara 0 dan 1, di antara 0% sampai 1%. Gitu ya. Jadi kalau di soal nanti ada alfanya kurang dari 1, berarti kurang dari 1 lebih besar dari 0, berarti dia elektrolit lemah. Contohnya apa? Contohnya ya asam lemah, gitu ya. Basa lemah. Dan seterusnya. Oke. Nah, itu untuk contohnya. Sorry. Pokoknya kalau asam lemah kayak gimana? Ya yang selain kuat aja. Gampangnya gitu kan? Oke. Nah, kemudian saya berikan contohnya. Contoh asam lemah itu yang paling terkenal apa? Cuka ya. Oke. Tapi saya berikan contoh yang lebih sederhana dari asam cuka, yaitu asam format. HCOOH, asam format itu ya rumusnya. Ini tuh lebih asam yang lebih sederhana dari asam cuka. HCOOH. Kalau saya ionisasikan, karena alfanya kurang dari 1, ketika dia terbentuk HCOO- ditambah H+, maka HCO- dan H+ itu tidak semuanya terurai, ada yang kembali menjadi HCOOH. Jadi di dalam larutan terdapat apa saja? Ada HCOO-nya, ada H+-nya, juga masih ada HCOOH yang belum terurai. Itulah bedanya dengan yang kuat. Panahnya lihat nih, panahnya bolak-balik, kalau yang ini Oke. Gampang. Kita lanjut ke yang non-elektrolit. Yang non-elektrolit ini adalah larutan yang tidak menghantarkan listrik. Tidak dapat bla bla bla. Nah, gitu. Oke. Ini terionisasinya 0% alias tidak terionisasi. Kalau tidak terionisasi berarti alfanya
sama dengan 0 alias 0%. Nah, terus contohnya apa? Kita sebutkan golongan-golongannya ya. Glukosa dan kawan-kawan. Glukosa itu apa ya? Gula darah ya, monosakarida. Dan kawan-kawan itu monosakaridanya soalnya banyak, ada selain glukosa itu betul monosakarida, selain glukosa ada galaktosa, ada fruktosa. Nah, ada juga yang disakaridanya. Glukosa rumusnya C6H12O6. Terus ada juga gula pasir ya. Gula pasir, pokoknya gula-gulaan, gula pasir atau namanya apa? Sukrosa dan kawan-kawan, rumusnya apa? C12H22O11. Itu juga non-elektrolit. Habis gitu ada urea. Urea rumusnya CONH2 dua kali. Hati-hati, ini menjebak, takut disangkanya dia bisa terurai. Ya. Kemudian ada alkohol. Senyawa golongan alkohol. Nah, udah yang non elektrolit cuman segitu, berarti sisanya elektrolit. Mudah ya? Nah, kita lihat kalau percobaan. Kalau misalkan kita melakukan eksperimen atau percobaannya, itu ya. Kalau misalkan kita bikin percobaan untuk bikin. Nah, eksperimennya pakai lampu ya. Baterai, lampu. Jadi ini larutannya, anggap saja ini larutan. Ini larutannya. Di wadah gitu loh ya. Yang ini saya pakai elektroda, terus dihubungkan pakai baterai, terus ada lampu. Nah, ini juga sama. Ada elektrodanya dihubungkan ke baterai, terus dihubungkan ke lampu. Ini juga sama percobaannya. Pakai baterai dihubungkan ke lampu. Ya. Nah, gitu. Kalau eksperimennya nyala lampunya, nah, lampunya nyala nih. Nah, selain nyala lampu, kemudian di sininya ada gelembung-gelembung. Nah, banyak gelembung. Nah, ini berarti contoh untuk yang elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu lampu nyala, terus banyak gelembung. Oke. Nah, kalau yang kedua antara mati atau redup. Terus gelembungnya tidak banyak. Jadi lampunya ini untuk elektrolit lemah. Lemah. Lampunya bisa nyala redup, bisa juga dia mati. Terus ada gelembung.
ada gelembung. Nah, yang terakhir yang non-elektrolit. Kalau non-elektrolit, ya lampu mati dan tidak ada gelembung. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bisa ya? Oke, ini materi larutan elektrolit dan non-elektrolit sudah tuntas. Ya. Nah, jadi apa namanya? Sederhana aja. Nah, yang perlu kalian tahu adalah tambahannya ya. Tambahannya adalah untuk daya hantar listrik ikatan. Jadi senyawa dari ikatannya, ditinjau dari ikatannya, daya hantar listriknya gimana gitu ya. Oke, tapi sebelum ke sana, saya mau ke soal dulu ya, sebentar. 6 soal, kalian coba kerjain dulu. Kelihatan nggak ya? Nah, ini soalnya 5. Mudah-mudahan bisa kelihatan jelas ya. Silakan dicoba dulu ya. Gampang ini mah. Halo, sudah ya? Kita bahas. Boleh kirim jawaban kalian di kolom chat 1 sampai 6. Itu yang nomor 5, yang lemah apa bedanya antara gambar nomor 4 dan nomor 5? Ya, itu sama-sama lemah. Nomor 4 dan nomor 5. Tapi tidak ada pilihan jawaban antara 1 dan 4. 1 dan 4 nggak ada kan ya? Maka dipilih 1 dan 5. Begitu Caca. Ada lagi yang lainnya? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk pertemuan secara virtual hari ini dengan saya di kelas kimia. Mudah-mudahan semangat terus, sehat selalu, sampai kalian sukses TKA-nya dan nanti bisa jadikan modal untuk masuk PTN. Thank you. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.